Orang lain kalau sudah kena masalah semiconductor, kena enskripsi, kena laser, kena Swift code, bubar tuh negara. Dia bisa kolaps ya. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena ternyata Presiden Putin itu banyak sekali membaca buku-buku Soekarno tentang berdikari. Jangan diratifikasi, jangan diratifikasi. Kalaupun kita mau ratifikasi, kalau kita mau ratifikasi, Amerika Serikat dulu yang ratifikasi, baru kita ikut. Jangan kayak sekarang negara-negara Afrika tuh Bang, pada protes. Awalnya perang Rusia-Ukraina itu diperkirakan hanya akan berlangsung beberapa hari, paling lama beberapa minggu. Realitasnya 2 musim dingin telah lewat dan perang masih berlangsung. Tentu saja air mata semakin banyak yang terkuras, kemanusiaan kita semakin lama terkoyak. Itu adalah satu sisi. Tapi pada bagian yang lain ada perkembangan terbaru. Apa itu? Pengadilan Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag itu bernama ICC. Itu mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, Presiden Rusia, atas berbagai pertimbangan, atas berbagai alasan. Saya sebenarnya tidak terlalu memahami apa ICC itu. Karena ternyata dia berbeda dengan pengadilan internasional gitu ya. Cara kerjanya juga. Dan seterusnya. Untuk itu saya mengajak 2 orang sahabat saya, 2 orang yang saya anggap paham tentang masalah ini, agar kemudian kita semakin belajar apa sebenarnya perang itu. Bagaimana perang itu meluluh lantakkan kemanusiaan kita dan kemudian pada akhirnya tak ada yang menang. Dalam bahasa Bugis itu, kalah jadi arang, menang jadi abu. Tak ada yang menang. Yang pertama, tamu tetap saya dengan penonton yang terbesar. Mbak Koni Rahakundini Bakri. Mem. Siap. Ini baru datang kan? Baru pulang. Baru pulang atau baru datang? Iya, baru datang tadi malam, terus langsung rapat dengan Panglima dan Kasal. Ini yang kesekian kalinya aku mendengar setiap aku menelponmu, aku menghubungimu, aku lagi ada di Portugal, aku lagi ada di Inggris, come on. Enggak, kan gini loh, aku itu lagi membela Indonesia dalam akan memenangkan atau mengumumkan di bulan Mei mendatang pidato Presiden Soekarno to build the world anew sebagai memory of the world. Oke. Dan itu adalah sebuah kehormatan bangsa bagaimana pidato presiden kita itu akan dianggap Memory of the World UNESCO, mengalahkan beberapa pidato. Oh ini ruang wilayah kerja UNESCO ya? Wilayah kerja UNESCO, tapi untuk itu kan kita harus ke Leiden, harus ke Prancis, harus ke Portugal. Nah kalau Portugal sekalian ngurusin Ratu Kalinyamat aku itu. Yang sampai ini belum jadi pahlawan nasional juga gue. Oke deh. Di ujung telepon sana, di ujung sana ada di Zoom. Profesor Hikmahanto Juwana. Gantian beliau yang pergi kan, di ujung sana bukan di Cimahi loh ya. Itu ada latar belakangnya itu. Di mana beliau sebagai rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Itu sebuah posisi yang diberikan kepada beliau. Itu bukan di sana. Cimahi yang dimaksud ini berada di Malta. Sebuah negara kira-kira kurang lebih 4.000 km dari sini kira-kira. Prof, terima kasih ya. Jam berapa di sana, Prof? Sekarang jam 10 pagi. Pagi, siap Prof. Pagi ya. Pagi, itu ya. Jadi siap. saya tidak perlu merasa terlalu bersalah lah untuk itu. Ya. Baik, saya ke Madam Koni dulu. Jelaskan sama kami. Apa itu ICC? Sambil saya akan tanyakan kepada Prof. Hikmahanto Juwana juga nanti. Tapi kemudian yang berhubungan dengan Putin. Kenapa Putin harus diancam dengan begitu dan apa informasi dari Mr. Putin? Soal temanmu itu, apakah dia takut dengan ancaman itu atau bagaimana? Oke, kalau bisa jelasin tentang ICC apa, itu ada Bapak Rektor saya di ujung sana di Malta. Beliau rektor saya langsung. Yang penting dia itu adalah lembaga yang sebenarnya harusnya mahkamah yang sifatnya mandiri, dia juga sifatnya internasional dan dia tuh punya prinsip untuk 4 core. Jadi bagaimana dia mengadili crime of genocide, crimes against humanity atau kemanusiaan,
terus war crime, dan juga crime of aggression. Dan itu tuh adalah core dia sebagai badan yang merupakan itu tugasnya untuk mengawasi perang itu tidak mengalahkan atau tidak melanggar 4 prinsip tersebut. Jadi kalau sekarang pertanyaannya atau judulnya, Putin takut. Mana mungkin presiden itu takut. Susah ini pada seorang yang sesama saling mengagumi, susah ditanya pertanyaan kayak gitu ya. Enggak, karena gini, saya tuh cuma mau ingatkan begini, kenapa ICC itu ada hubungannya dengan Statuta Roma. Oke. Nanti mungkin Prof Hikmanto akan pasti lebih akan jelas menjelaskan ini seperti apa. Tapi gini, intinya kita itu tidak menandatangani Statuta Roma. Jadi Putin welcome anytime to this country because we don't sign that. Walaupun pernah ada naskah akademik di tahun 2008. Cuman yang saya mau ngomong soal ICC itu, kalau menurut saya ICC itu dibubarin aja. Lo beneran. Okay. Sejak dia hadir 20 tahun lalu, dia ini jadi lembaga yang menurut saya sama sekali tidak fair. Misalnya saja, apakah pernah ada kejahatan di blok barat sana yang diadili, yang dimasukkan sebagai masuk ke dalam 4 war core dia itu? Tidak ada. Gitu kan. Nah kemudian saya masuknya justru dari pasal 7 Statuta Roma. Nah, ini saya dengan mohon izin nih kepada profesor saya. Tapi begini, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, mata kuliah saya itu di SESCO itu perang modern. Okay. Jadi gini, jangan sampai perang itu dianggap gitu yang paling berdarah-darah, yang luluh lantak, yang kelihatan menderita itu yang paling menderita. Tidak. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu intinya adalah bagaimana perbuatan atau serangan yang bisa melakukan atau masuk ke dalam ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Okay? Nah di hal ini menurut saya ICC nggak fair terhadap Presiden Putin. Karena Statuta Roma itu yang menurut saya telah dilanggar. Penduduk sipil yang dilanggar itu menurut saya adalah penduduk sipil, yaitu rakyat Rusia. Misalnya apa? Perampasan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, oleh pemerintah Amerika dengan misalnya memfreeze reserve-nya Rusia gitu kan. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Tidak boleh melakukan penyiksaan atau pembedaan terhadap alasan politik, ras atau kebangsaan. Nah, anti Rusia ini sudah terjadi di mana-mana. Contoh, saya bulan lalu bicara di Sorbonne University. Itu dalam rangka non-alignment movement academicians, bergabung bagaimana dunia ini akan damai, kemudian betul-betul pidato Soekarno to build the world anew itu bisa diwujudkan. Kira-kira itulah. Dan karena kami akademisi kan kami lintas negara, lintas yang musuhan atau tidak bermusuhan. Ternyata aturan dari pemerintah Prancis, profesor dari Rusia tidak boleh bicara, tidak boleh hadir. Tetapi di Sorbonne dia bukan saja hadir, dia bicara satu panel dengan saya. Jadi saya tanya dong sama dekannya, kok bisa? Nah di sini ini menarik loh. Jadi ternyata kampus-kampus atau dunia anak akademisi di sana pun, termasuk di Uni Eropa, itu menganggap memang banyak yang salah dari perlakuan atau keputusan Amerika bersama NATO dan EU terhadap Rusia. Nah kembali tadi kepada Statuta nomor 7. Jadi sebenarnya kalau kita masuk kepada itu ada beberapa poinnya. Tapi bisa masuk juga kepada poin tindakan yang merupakan tindak pidana membahayakan kepentingan masyarakat internasional. Atau serious crimes of international concern. Itu masuk. Itu kalau kita konsekuen ICC itu. Dia harusnya langsung sekarang mengadili semua orang yang terlibat mematikan atau mensabotase Nord Stream. Karena Nord Stream itu mematikan Eropa hari ini. Amerika boleh aja bikin apa aja. Tetapi yang sekarang menderita itu kan rakyat Eropa. Yeah. Saya bisa cerita barusan. Di Brussel itu saya alami ketika jam 2 pagi ternyata secara otomatis heater mati. Nah, beda mungkin kalau negara yang tempat lain karena pertama udah lebih hangat ya. Tapi yang kayak Perancis dia masih punya nuklir kan. Tetapi semacam di Brussel itu saya kedinginan lah, kita orang tropis kedinginan. Nah, itu kan karena penghematan energi. Untuk rumah dan masyarakat saja mereka itu sekarang membeli bahan bakar mahal hanya untuk gengsi nih, si Eropa ini. Gara-gara Nord Stream. Tapi bayangkan industri mereka kolaps. Pasti, makanya strike di mana-mana. Nah artinya tindak pidana bahwa yang membahayakan kepentingan masyarakat itu kalau memang ICC itu serius, dia juga harus fair lihatnya. Kok tiba-tiba menargetkan kepada Putin gitu loh. Itu menurut saya. Dan bukan saja itu, ada juga masuk kepada Convention Palermo tentang kejahatan transnasional. Artinya apa? Itu dilakukan lebih dari satu negara. Bersama-sama kan NATO itu ada EU dan lain-lain. Lalu dilakukannya memiliki dampak substansial ke negara lain. Itu pasalnya jelas. Kemudian ada aturan di EU Council nomor 12 247
please garis miring 1, ini saya supaya nggak salah nih ya, karena saya bukan orang hukum, tapi alasan ini menurut saya sangat kuat. Bagaimana kejahatan terorganisir itu, yaitu tadi dilakukan lebih dari satu orang atau satu individu atau negara, kemudian waktunya nggak terdefinisi, kemudian dia metodenya kontrol dan disiplin khusus, yaitu tadi dengan sanksi dan lain-lain, lalu ada intimidasi. Jangan salah, saya melihat rakyat Rusia somehow, jangankan rakyat, diplomat Rusia pun diintimidasi. Saya yang dianggap berteman dengan Rusia, itu sekarang tidak ada duta besar NATO yang mau ngobrol lagi. Yang tadinya kita kawan bisa bersama-sama ngobrol. Loh serius, yang perang siapa kok yang gue jadi korban? Padahal kan aku cuma akademisi yang melihat dari cara yang berbeda, kan begitu. Ini serius ya, beneran? Serius, aku kan geng main, aku kan banyak duta besar, banyak perempuan. Polandia perempuan, siapa perempuan. Sekarang kalau ketemu udah pura-pura gak kenal semua. Yang masih baik itu Inggris lah, Owen masih wise lah. Nah terus tadi apa? Melakukan tindak pidana pencucian uang. Kalau pencucian uang, si Zelensky yang mestinya kena ICC. Dia itu jelas-jelas terbukti kok main di Sam Bankman. Bagaimana uang masuk perang ke Zelensky dia olah dengan kripto dan lain-lain, akhirnya menjadi penyumbang terbesar partai. Tunggu dulu. Enggak bisa dong kita menganggap remeh ICC itu. Itu ada 123 negara di situ yang bersepakat, dan itu sudah diakui sebagai sebuah lembaga internasional. Meskipun memang tadi ada contoh misalnya itu putusan mereka terhadap presiden Sudan ya. Iya itu. Sudan dan apa satu lagi gitu itu sampai sekarang Libya. Bahkan sampai Muammar Gaddafi meninggal itu ternyata tidak pernah bisa dibawa ke pengadilan ICC. Tapi ini kesepakatan internasional loh, Mem. Loh, UN juga kesepakatan internasional. Nah. Sekarang pertanyaannya kita apa sih, kenapa mesti ada United Nation? Katanya untuk fair. Sekarang fair nggak menilai? Kan udah enggak. Itu yang tadi saya bilang, jangan dilihat perang itu seolah-olah apa yang berdarah dan kelihatan terus diangkat oleh media. Jangan salah ya, itu ada pasal yang tadi saya bilang, termasuk mengangkat melalui media massa secara pembelokan berita, itu juga masuk pasal tersebut. Jadi intinya menurut saya sekarang kita itu jadi nggak fair. Kalau ICC fair bukan saja Putin. Kalau memang dianggap dari segi, jadi gini loh, pasal kan ada banyak nih. Mungkin 4 masuk ke Putin, mungkin. Tapi yang lagi saya bahas nih yang 4 masuk ke Zelensky, kenapa Zelensky nggak kena dipanggil juga court gitu loh. Keseimbangannya ya. Keseimbangan dong. Oke. Kita ke Malta. Profi. Ini penjelasannya Madam Kwan ini selalu menarik, betul-betul rahasian benar gitu ya. Enggak lah, blok banget. Prof, apa catatan Anda? Apakah Putin layak mendapatkan putusan ICC untuk sebuah penangkapan seperti itu? Tadi Madam Kwan ini tetap membelanya, tapi itu layak gak atau fair gak? Oke, gini Bang Akbar, saya boleh awal mulanya nih ketika kita bicara soal ICC ini, kita bicara soal kejahatan. Nah, kejahatan itu dibagi 2 nih, kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Kejahatan nasional ya yang ditentukan oleh masing-masing negara, apa itu jahat. Ya, antara Indonesia dengan Belanda mungkin beda kita, apa yang disebut sebagai jahat. Di Belanda orang menghisap ganja boleh, tapi di Indonesia jahat gitu ya. Di Indonesia menikah lebih dari 1 itu jahat menurut istri, tapi bukan jahat menurut negara. Tidak negara. Tapi di Belanda jahat menurut negara karena nggak boleh diambil. Ya. Jadi masing-masing negara pasti punya definisi apa itu yang dianggap sebagai jahat, dan itu didasarkan pada pengalaman ya dan perjalanan dari sejarah dari satu bangsa itu. Nah, sementara dalam konteks masyarakat internasional juga menentukan apa itu jahat begitu. Nah, jahat menurut masyarakat internasional awalnya masih bajak laut. Karena para bajak laut itu, perompak-perompak itu, dia melakukan perompakan misalnya di laut teritorial, tapi kemudian dia lari ke laut lepas. Pertanyaannya siapa yang punya kewenangan untuk mengejar mereka? Iya. Nah, karena di laut lepas nggak ada yurisdiksi. Nah, pada waktu itu dimunculkanlah ide ya bahwa terhadap perompakan ini pokoknya siapa saja, kapan saja, di mana saja boleh menjerat. Nah, itu yang terus kemudian dalam hukum internasional ada istilahnya azas universal. Jadi memberikan yurisdiksi kepada siapapun negara yang tahu ada kejahatan perompakan itu boleh. Makanya misalnya di Somalia, failed state gitu ya, karena mereka tidak bisa menjaga kapal-kapal dagang itu kan berseliweran di sana. Akhirnya apa?
para tentara kita, tentara negara-negara itu mereka mengawal gitu ya untuk memastikan bahwa tidak ada perompakan. Nah, awalnya seperti itu. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional bilang, tunggu dulu nih. Ini para pemimpin yang kalah perang, Jepang, Jerman, ini mana aturan yang bisa menjerat mereka? Kalau pakai hukum nasional kan nggak mungkin. Apalagi selalu mereka berlindung bahwa saya menjalankan ini tugas yang dibebankan oleh negara. Jadi mereka berlindung menggunakan tameng negara gitu. Nah, disitulah kemudian ada perjanjian internasional yang disebut sebagai perjanjian antar negara-negara yang menang perang. Mereka membentuk yang namanya IMT, International Military Tribunal. Nah, itu adanya di Tokyo dan kemudian di Nuremberg. Tujuannya adalah apa? Untuk mengadili mereka-mereka yang kalah perang. Ingat ya, di sini kata kuncinya mengadili mereka-mereka yang kalah perang, gitu ya. Nah, jadi ini kemudian menjerat mereka-mereka yang telah melakukan pertama tadi Mbak Koni juga sudah sampaikan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, lalu kemudian kejahatan terhadap perang dan aggressive war, kejahatan agresi. Karena kayak misalnya Jepang dianggap sebagai dia telah melakukan agresi. Nah, orang akan mengatakan, tunggu dulu, secara hukum pidana kan nggak boleh ya untuk diberlakukan secara retroaktif, dimundurkan kayak begitu. Karena masa aturannya ada baru kemudian diadili, padahal kejadiannya sebelumnya. Nah, di sini yang terus kemudian orang masyarakat internasional ingat, kan bajak laut juga kayak begitu. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, oleh karena itu ketentuan ini diberlakukan bisa secara retroaktif. Ya, karena kalau misalnya perang itu selesai, baru ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, nah orang akan bertanya, oke, kalau misalnya di Vietnam, siapa yang kalah perang? Ya Amerika. Tapi kok nggak diadili? Nah, harus negara-negara yang powerful untuk tidak bisa diadili. Ya, jadi ingat nih, ada dua kunci nih. Satu adalah mereka yang kalah perang. Yang kedua, meskipun dia kalah perang, tapi dia sangat powerful, maka bisa lepas dari jeratan. Ya, mereka bisa mengatakan, oh ya nanti saya adili aja di negara saya. Jadi kalau begitu berarti ya memang hanya negara-negara kuat saja yang selalu menang perang yang akan memenangkan semua pertarungan pada area itu ya, Prof ya. Betul, betul. Jadi seperti misalnya ya, kan pengadilan ini kan awalnya kan International Military Tribunal. Lalu kemudian bergerak, mereka membuat lembaga peradilan ini tapi ad hoc yang dikeluarkan berdasarkan resolusi Majelis Dewan Keamanan PBB, bukan majelis, Dewan Keamanan PBB. Misalnya ada International Criminal Tribunal for Yugoslavia. Ya, ketika ada breakdown di Yugoslavia itu kan banyak itu. Nah, terus kemudian dari Serbia dan lain sebagainya. Kemudian ada ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Bahkan kita hampir kena nih, Bang Akbar. Oh ya? Karena akan dibentuk tadinya ICTET, International Criminal Tribunal for East Timor. Ya. Itu langsung Prabowo nggak bisa jadi presiden kalau itu masuk, betul nggak? Iya, tapi belum ada putusan jadi bisa aja sebenarnya. Iya, makanya untung kita nggak. Putusan, iya. Itu sudah sorry Prof, ini jadi agak sedikit. Itu sudah masuk ke ranah persidangan ICC? Belum, itu kan yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi sifatnya ad hoc. Jadi misalnya masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa oh ya deh, ini kita bentuk nih. Ada yang di Rwanda, Serbia dibentuk gitu ya, terus kemudian diadili yang dianggap sebagai melakukan kejahatan internasional yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat, gross violations of human rights gitu ya. Nah, terus kemudian Indonesia kan kita ada kasus Timor Timor nih, setelah Timor Timor lepas dianggap Indonesia itu kalah perang. Sehingga masyarakat internasional bentuk nih Dewan Keamanan PBB, tadinya mau dibuat ICTET. Tapi kemudian pemerintah kita melobi pemerintah Cina, Cina jangan, ya minta tolong nih, kamu veto. Akhirnya di veto, tapi Cina bilang, tapi kan tetap kamu harus ngadilin nih. Akhirnya apa? Kita buatlah yang namanya pengadilan HAM. Jadi kalau misalnya ada pengadilan Timor Timor, jajak pendapat ya, terus kemudian ada Tanjung Priok, itu dalam rangka pengadilan HAM ini, dalam rangka
kejahatan internasional itu bisa diadili di peradilan internasional, bisa juga di peradilan nasional seperti kita nih. Dianggap pengadilan di mana pelaku itu berada. Ya. Tapi bisa juga pengadilan di mana korban itu berada. Misalnya Augusto Pinochet. Augusto Pinochet ini presiden Peru, ya. Lalu dia dianggap banyak melanggar pelanggaran HAM berat pada waktu itu. Nah, beberapa yang jadi korban itu orang Spanyol. Jadi ketika Augusto Pinochet udah pensiun, terus kemudian dia jadi senator, dia pergi ke Inggris untuk berobat, ya. Oleh Spanyol, dia diminta diekstradisi. Inggris bawa sini tuh. Dia harus mempertanggungjawabkan karena korbannya adalah warga saya. Spanyol, ya. Iya. Nah, terus kemudian Inggris pada waktu itu tadinya udah mau kirim kan, tapi diajukanlah ke lembaga peradilan di sana, apakah boleh diekstradisi atau tidak. Sebenarnya pengadilannya bilang boleh, ya. Tapi pemerintah Inggris, Menteri Dalam Negerinya bilang enggak, jangan katanya. Karena Augusto Pinochet ini banyak berjasa ketika perang melawan Argentina, Malvinas, itu Augusto Pinochet menjadikan wilayahnya sebagai tempat pendaratan tentara Inggris. Menarik Prof. Tapi sorry, saya mau tanya tadi sebelum saya kembali ke Madam Connie. Pada kasus Putin, apakah dia layak mendapatkan itu? Selain dari apa yang Prof jelaskan tadi. Kan dia belum kalah. Nah, gini, jadi Bang Akbar ya, jadi setelah ini terus kemudian dibentuklah yang namanya Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Crime berdasarkan Statuta Roma. Nah, ini yang sifatnya permanen. Dan ini berbeda dengan Mahkamah Internasional. Kalau Mahkamah Internasional yang menjadi pihak yang bisa yang katakanlah berhadapan dengan Mahkamah Internasional itu negara dengan negara. Tapi kalau ini kita bicara manusia, orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, tapi sebelum sampai di situ, saya cerita sedikit nih. Ada pengadilan di Belgia. Pengadilan ini mengatakan bahwa saya berwenang kok. Siapapun yang melakukan pelanggaran HAM berat, ya, yang tadi 4 tadi, silahkan dibawa ke pengadilan saya berwenang. Ya, wow, udah hebat benar kan? Nah, pada waktu itu banyak yang dibawa ke sana. Siapa? George W. Bush. Kemudian Frank Thomas. Pada waktu perang Irak. Lalu kemudian cerita tentang Yasser Arafat, Sharon. Itu juga pernah dibawa ke sana. Tapi pertanyaan saya, emang gampang apa mengekstradisi orang, membawa orang dari negara asalnya ke situ? Apalagi Putin gitu loh. Ntar dipentung lagi. Jadi ceritanya begini. Jadi kan itu kan nggak bisa itu ya. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa. Nah, terus kemudian ada Mahkamah Kejahatan Internasional. Nah, Mahkamah Kejahatan Internasional ini biasanya mereka akan coba-coba. Negara yang bukan anggota tiba-tiba dikeluarkan surat penangkapan misalnya, atau misalnya diadili, tapi dikait-kaitkan. Misalnya yang baru kemarin sebelum Putin ini di mana Myanmar, para petingginya di sana akan dibawa, tapi terkait dengan Rohingya pada waktu itu. Petinggi militernya ya, Prof. Rohingya itu kan ada di Bangladesh peserta kita. Jadi kita masukkan gitu. Ini sekarang Putin yang mau ditangkap. Saya katakan, ini sih akrobat hukumnya si lawyer itu. Kayak nggak ngerti aja. Ya kan? Kenapa akrobat hukum dari jaksa? Karena tadi kan, pertama, Rusia belum kalah perang. Kedua, Kedua, Rusia itu negara yang kuat. Kalau misalnya Rusia sudah kalah perang, ya, lalu kemudian misalnya ini ya. Amit-amit jangan dong, Prof. Nanti aku sedih, Prof. Dan rakyatnya sedemikian bencinya, bisa aja dibawa, dikirim. Udah, saya sukarela, saya kirim. Bisa. Tapi kalau misalnya tidak, nggak bisa. Nah, lalu orang bilang, siapa sih yang melakukan pelanggaran HAM berat? Memangnya tentara Amerika Serikat nggak melakukan pelanggaran HAM berat? Di Abu Ghraib misalnya. Ya, crimes against humanity. Tapi ujungnya tentara Amerika Serikat dibilang ya sama pemerintah Amerika Serikat, pokoknya jangan adili. Awas ya kalau kamu adili di negara Irak. Kalau mau diadili di negara saya. Memang standar ganda betul ya. Bang, saya mau kasih tahu lagi nih, Bang. Kita ini kalau negara-negara yang sudah teken Mahkamah Kejahatan Statuta Roma itu, Mahkamah Kejahatan Internasional, dideketin sama Amerika Serikat. Kamu ya harus buat perjanjian dengan kita yang namanya Non-Surrender Agreement. NSA.
non-surrender agreement itu maksudnya adalah apa? Kalau ada tentara Amerika Serikat, pas kebetulan dia sedang wisata dan lain sebagainya, ada di negara kamu, dan kamu anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional dan MKI-nya, Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat penangkapan, awas kamu jangan kirim dia. Ya, karena apa? Non-surrender agreement bilang kayak begitu. Hebatnya lagi Indonesia nih, kita belum menjadi anggota 10-15 tahun yang lalu sudah diminta sama Amerika Serikat, Indonesia kamu harus teken ini. Kita teken nggak, Prof? Kita nggak dong, iya dong. Kita memang kan belum teken itu, Prof, ya? Jangan teken. Mahkamah Kejahatan Internasional belum diteken. Ya, Statuta Roma juga enggak. Non-surrender agreement juga kita tidak mau teken sama Amerika. Tapi Amerika takut karena apa? Kita punya pengadilan HAM. Nah sekarang ini ada koalisi teman-teman LSM yang sedang membawa undang-undang pengadilan HAM itu ke Mahkamah Konstitusi kita. Di pasal 5-nya itu disebutkan bahwa yang bisa diadili adalah warga negara Indonesia. Mereka bilang tolong warga negara Indonesianya coret. Supaya apa? Warga negara asing bisa. Nah kalau warga negara asing bisa, ide mereka adalah pemimpin junta militer yang ada di Myanmar sekarang itu bisa dibawa dan kemudian diadili. Nah ini yang sebenarnya ditakuti juga sama Amerika Serikat. Kalau Indonesia bisa kayak begitu, adili aja sekarang tentara-tentara Amerika Serikat. Tapi kan ini yang disebut sebagai double standard. Dan Bang Akbar harus tahu ya, kalau tentara itu mohon maaf ya, kalau tentara di sini pakai bintang jasa di sini, ya itu kan kita bilang, ini pahlawan gitu kan, ini bintang jasa. Tapi kan di balik itu berapa orang yang ditembak mati untuk bisa mendapatkan itu. Jadi kalau kita bicara perang, kita nggak bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah sampai kapan. Begitu tadi pembukaan saya tadi, Prof. Begitu pembukaan saya tadi bahwa apa sih yang diuntungkan dari perang kita ya? Mem. Yes. Tadi penjelasan Prof. Hikmahanto Juwana tadi itu, Prof. tadi itu sudah menjelaskan pada kita bahwa betapa ternyata standar ganda itu di dalam pengadilan-pengadilan sejenis pada wilayah internasional. Exactly, makanya tadi awal saya udah bilang kan bubarkan saja ICC itu. Iya, tetapi kenyataannya ternyata tetap ada dan itu dianggap sebuah kesepakatan internasional. Sampai di situ oke lah. Kita tunggu bagaimana dunia ini bergerak ke depan. Pertanyaan saya itu begini. Kenapa Om Putin ini tidak mau menghentikan perang atau serangan kepada Ukraina? Tidakkah ternyata sudah cukup waktu untuk menyadari bahwa ternyata ini tidak menguntungkan bagi Rusia? Apa yang ingin dicapai sebenarnya dari sini? Kenapa jadi Om Putin yang mesti surrender? Permasalahannya adalah Om Putin itu sudah bilang dari jauh-jauh hari di 2008 bahwa kamu tuh NATO ngapain sih terus ekspansi, ya kan? Dan buat dia tuh ada satu titik garis gitu di Jonas dan batasan itu tuh adalah batasan dia karena disitulah titik lain kayak kita misalnya perbatasan Papua lah, New Guinea gitu loh. Jangan sampai ke lain itu gitu. Tapi ini kan terus dengan tiba-tiba Zelensky ini si Puppet ini tiba-tiba mau bergabung dengan NATO. Di situ kemudian Putin melakukan namanya Special Military Operations. Tujuannya tuh cuma satu adalah saya nggak main-main, no I really mean it. Tapi yang terjadi kemudian the Special Military Operation ini ditanggapi oleh NATO dengan dia belum sampai hari ini menjadikan Ukraina menjadi NATO, tapi anehnya membantu full kepada pemerintah Ukraina. Iya, apa masalahnya? Ini gini loh. Ini negara kita. Ini Rusia di sana, ini Ukraina di sana. Saya Zelensky. Iya. Tidakkah saya berdaulat pada negara saya sendiri, mau bekerja sama dengan siapa, mau latihan militer dengan siapa. Betul. Bahwa kemudian Rusia merasa terancam, itu pikiranmu, itu perasaanmu. Apa urusanku dengan itu selama memang tidak ada agresi untuk itu. Jadi begini. Agak naif kedengarannya, tapi harus kita dengarkan. Yang mesti kita luruskan begini, ini bukan agresi. Kalau agresi di dalam mata saya nih ya, dari hari pertama Kiev didudukin oleh Rusia. Contoh, kemudian kedua, kita mesti lihat tadi yang saya bilang, perangnya ini sekarang kan sudah perang yang pakai media massa. Udah kalau dulu propaganda itu lewat pesawat, orang dikirimin selebaran, sekarang pakai media sosial. Dan bagaimana Rusia itu ditutup semua pintu komunikasi dari sisi Rusianya. Oke? Nah sekarang kalau kita lihat, yang saya bilang tadi, kalau kita negara berdemokrasi, ya kan sudah sangat jelas, harusnya yang harus duduk bersama itu diplomat. Betul nggak? Makanya semua negara punya duta besar kan. Nah tapi kita lihat bagaimana pintu diplomasi pun ditutup.
Makanya kalau sekarang kakakku tersayang ini tanya kenapa gue ke Rusia terus, dan by the way gue juga bulan depan ke Rusia lagi. Itu sebenarnya saya itu menghormati posisi Rusia yang mau mendengarkan justru pandangan para akademisi dunia. Jadi salah nih, soalnya ada pembentukan di masyarakat seolah-olah oh Bucon ini dibayar Putin nih sekarang, dia jadi defendernya Putin di Indonesia. That is wrong. Jadi kumpulan Valdai Club itu adalah gabungan dari semua akademisi dunia yang dianggap top oleh Kremlin. Ya kan, bahwa gue dianggap top gue gak tahu kenapa. Harusnya kan prof gue ini dong. Nah terus kemudian ternyata di sana yang diundang bukan cuman negara pro Rusia yang anti Rusia juga atau sedang bermusuhan, termasuk Jeffrey Sachs. Itu kan Jeffrey Sachs kan warga negara Amerika, profesor terhormat kita. Nah, dia pun di sana di Valdai dan dia terangkan bahwa dia pun tidak setuju kepada keputusan Amerika untuk ikut campur dan menggunakan akhirnya rakyat Ukraina atau negara Ukraina itu sebagai samsak, karena sebenarnya target Amerika seperti aku sampaikan dari awal kan, ini perang Amerika terhadap Rusia menggunakan rumah orang. Ya bodoh-bodohnya aja punya rumah ngizinin gitu loh kalau terkait Zelensky. Nah kembali ke ICC, menurut saya justru yang melakukan klaim kepada kemanusiaan kalau dilihat dari faktor tadi ya, banyak juga, kan ada 8 item kalau nggak salah. Mungkin kalau 4 masuk dianggap Putin berhak untuk disalahkan, kalau ICC berhak, walaupun tadi Prof Hikmanto menjelaskan dia belum kalah perang, apa pula urusannya dipanggil gitu kan negara sebesar itu. Nah tapi kalau kita lihat dari tadi poin-poin yang saya bacakan tadi, karena saya harus baca karena saya bukan orang hukum takut salah kan. Nah itu jelas bahwa Zelensky juga bisa masuk. Nah artinya ICC ini udah gak fair. Nah kembali kalau ditanya tadi berhak, tapi saya sekarang tanya gini deh, kalau mau dianalogikan. Kalau tiba-tiba di Meksiko nih, Indonesia sekarang jadi hebat banget nih. Kita mau bikin deh sistem pertahanan kita, Amerika kayak bahaya nih. Gua taruh deh rudal gua di Meksiko. Kira-kira Amerika kebakaran jenggot nggak? Pasti. Ya sama. Itu kan pernah terjadi dulu kan di Teluk Babi gitu. Teluk Babi. Ya sama, ini yang Putin sedang rasakan. Tapi kalau ini kan dia sekarang kan udah sangat surrounded by NATO countries. Jadi itu yang mesti dilihat. Jadi jangan dilihat cuma seolah-olah oh itu hak berdaulatnya Ukraine. Ukraine juga nggak tahu diri kalau menurut aku. Nah satu ya. Kemudian kalau kita lihat kasus di perbatasan di Donetsk dan lain-lain. Mereka itu berbahasa Rusia pun sudah tidak boleh. Budaya Rusia dihapuskan. Itu masuk genocide dong. Bagaimana sih sebuah kebudayaan, bahasa keseharian mau dihilangkan? Bam, gini, itu penjelasan yang bagus. Tapi saya mencoba mewakili pikiran banyak orang. Apalagi sekarang perang sudah lewat dari 1 tahun. Apa urusannya pula Rusia harus terganggu dengan itu? Itu negaranya orang kok. Dia mau pakai bahasa planet Mars, mau pakai bahasa Jupiter. Apa urusannya gitu loh. Jadi gini loh, urusannya adalah dia kepala negara. Bang Akbar bukan. Dan dia kepala negara Rusia. Bang, halo. Dia Rusia gitu loh. Nah dia merasa dia berhak juga menurut gue. Ini membahayakan posisi gue. Karena ini rudal semua ngarahnya ke gue. Kan begitu. Bang Akbar boleh gak saya ikut intervensi ini? Ya, boleh dong Prof. Biar seru. Jadi gini, saya melihat ya. Kita tadi kan pertanyaan naif. Makanya ini jawabannya agak sedikit gak naif nih. Siap. Bahwa negara berdaulat, dia punya pemerintahan, itu setuju. Ya. Tapi ingat ya, pada waktu perang dunia, perang dingin ya, pada waktu kita masih perang dingin, semua dikontrol loh. Sama kalau nggak Rusia, Uni Soviet atau Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya ada pemerintahan baru, dari sisi Amerika Serikat berharap bahwa mereka akan mendukung liberal lah gitu ya, Amerika. Tapi kalau misalnya ini merah harusnya gitu. Dan mohon maaf sekali, ketika Pak Harto naik, itu kan kita udah dengar juga ada CIA di situ. Jadi artinya jangan naif juga kita menganggap bahwa ini kan punya kita sendiri, kita nggak bisa kayak begitu. Ya, Timor Leste, kenapa Amerika Serikat awalnya menyetujui Indonesia masuk, itu karena dikhawatirkan karena Portugal meninggalkan Timor Leste, itu akan warnanya merah. Merah. Ya. Dan itu Kuba juga kayak begitu kan. Kenapa Amerika Serikat pada waktu itu membantu para pemberontak ya terhadap orang-orang pemerintahan Kuba pada waktu itu udah masuk Castro, itu karena Amerika Serikat ingin supaya warnanya jadi biru. Nah, apa yang terjadi di Ukraina kalau kita lihat gitu ya perjalanan sejarahnya, itu dulu itu Ukraina bagian dari Uni Soviet. Dia menjadi negara yang berdaulat karena Soviet bilang gini, kalau saya sendirian, wah bahaya nih katanya. Karena di PBB suaranya cuma 1. Maka Belarusia dan Ukraina dibuat negara yang tapi semuanya diatur sama Uni Soviet.
Ya. Nah, lalu kemudian setelah balkanisasi dan lain sebagainya, kan sudah berubah sekarang Rusia dan lain sebagainya. Nah, selama terjadinya balkanisasi, presiden-presiden di Ukraina itu pro terhadap Rusia. Jadi Rusia dalam hal ini tenang. Tapi kemudian ada kan yang satu presiden Ukraina sebelum Zelensky ini yang kemudian rumornya diracun oleh Rusia katanya ya, karena lupa siapa Yurinovich atau siapalah begitu. Itu yang pro terhadap Yanukovych. Itu yang pro terhadap Uni Eropa, Amerika. Maka terus jadi masalah itu. Terus kemudian dikembalikan lagi yang menjadi pemenangnya adalah dari pihak yang terafiliasi dengan Rusia, pro terhadap Rusia. Nah, terus kemudian Zelensky muncul. Zelensky merasa bahwa sekarang pokoknya kita bebas ya dari Rusia. Sekarang kita akan bilang kita mau masuk Uni Eropa, kita akan masuk NATO, dan NATO-nya juga bilang, jadi ayo. Itu yang kemudian oleh Rusia dianggap ini ekspansi nih. Prof, kalau itu itu tadi saya sudah katakan bahwa pertanyaan naifnya. Puncak dari kenaifan pertanyaan saya itu adalah begini. Kenapa sampai kemudian saya tertarik mengangkat ini? Karena menurut saya ini sudah mengganggu. Saya tidak perlu datang ke di Donbas atau di perbatasan dengan Rusia, Ukraina itu untuk melihat bahwa luka dan duka sudah terlalu banyak. Tapi saya masih stop di situ. Justru saya bersyukur abang nggak datang ke sana. Karena kalau abang datang ke sana, abang ini pasti di approach. Akan dikasih uang, bang. Dikasih uang sekian, bikin podcast di sana. Yang kasih ceritakan siapa? Mereka itu siapa? Negara-negara NATO yang ada representasi di sini, yang membela Ukraina, yang rajin naruh bendera Ukraina di kedutaan besar. Padahal itu aneh banget tuh. Nah, itu abang akan datengin. Gue nggak usah cerita podcast mana yang datengin. Oh ya? Iya. Abang, tapi yang saya marah kayak kemarin peringatan 1 tahun. Kenapa TV kita semua seolah-olah jadi bersuara seperti pro Amerika. Jadi diceritakan penderitaan tentang bagaimana luluh lantaknya Ukraina. Bang, saya ngomong begini bukan saya nggak sedih. Justru saya tuh ingin ini segera berakhir dengan apa caranya. Hipokrisi ini diakhiri. Karena terjadi hipokrisi gila-gilaan gitu. Nah, contoh ya. Tadi saya bilang, kita ngomong Statuta Roma ya. Oke. Bayangkan, Menteri Luar Negeri Liz Truss itu pembekuan aset penuh pemberian pinjaman Rusia. Boris Johnson itu menargetkan semua bank, semua lingkaran Presiden Putin, dan semua orang kaya Rusia di London yang uangnya ada main freeze aja tanpa pengadilan. Ya, ini semuanya mau di freeze semua. Jadi sebentar, ini aku ceritain. Ini nggak berdarah. Abang nggak bisa lihat ada darah-darah karena ini kan cuma uang nih yang di freeze atau orang. Oke? Terus kemudian pemerintah Inggris membekukan aset bank besar Rusia termasuk FTB kayak kita tuh Bank Indonesia kita. Iya. Ya, oke. Kemudian apalagi saya supaya ingetin aja nih. Kemudian menggalang perusahaan besar Rusia tuh nggak boleh lagi berusaha di Inggris dan juga melarang semua penerbangan Aeroflot. Aeroflot ini maskapai penerbangan Rusia untuk mendarat di Inggris. Menangguhkan semua lisensi ekspor ke Rusia, melarang ekspor beberapa ekspor teknologi tinggi di bagian industri ekstraktif. Ini saya harus tambahkan karena nggak semua orang tahu. Justin Trudeau, Kanada, membebankan biaya besar pada elit Rusia yang terlibat, menargetkan Dewan Keamanan Rusia. Siapa sih Dewan Keamanan Rusia? Jadi kalau ICC sekarang ngerjain Putin, sebenarnya Dewan Keamanan Rusia itu termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman. Dan ada 62 individu dan entitas termasuk yang pelaku-pelaku usaha besar di Rusia, ya kan? Dan semua izin ekspor. Oke, itu baru dua negara. Swiss yang tadinya kata negara netral mengadopsi semua kebijakan Uni Eropa dan membekukan semua aset orang Rusia. Ini manusia nih. Ini crime to humanity yang tadi saya bilang. Nah, Uni Eropa itu negaranya ada 27 anggota. Dia semuanya memberikan larangan teknologi. Teknologi itu pemurnian, ada teknologi pemurnian, menutup wilayah udara termasuk wilayah udara untuk oligarki atau orang kaya Rusia. Jadi kalau Surya Paloh itu adalah orang Rusia, dia udah gak bisa terbang sama Embraer-nya tuh. Nah ya. Kemudian melarang jaringan televisi milik negara Rusia. Jangan ketawa dong bang, itu kan kawan abang. Ya. Kemudian kantor berita Sputnik juga gak boleh. Nah jadi itu kan semua kelihatan. Bagaimana kemudian yang paling parah, sekutu Rusia, si Belarusia. Ini kan itu yang tadi Prof cerita. Gak ujuk-ujuk dikait-kaitkan. Si Belarusia ini salah apa? Urusan apa? Itu termasuk dia bakar mineral dia, tembakau, kayu, semen. Ya, nah terakhir Washington, SWIFT, International Swift Code. Kemudian dari segala macam jaringan internet. Pembatasan semiconductor, telekomunikasi, keamanan, enskripsi, laser, sensor, navigasi, avionik, teknologi. Sampai sini tahu nggak Pak arah gue kemana? Arah gue adalah Indonesia ini katanya akan menjadi negara nomor 5 terbesar dunia atau nomor 4.
Dan gue percaya itu bisa terjadi. Kalau sekarang kita akan menjadi besar, siap-siap tuh. Mereka bisa melakukan apa yang sedang dilakukan terhadap Rusia. Kita bisa bernasib seperti Rusia? Sangat. Atau Ukraina ya? Enggak, Rusia dong. Ukraina memang dia bukan bernasib, dia bodoh, dia memilih jadi bodoh aja. Iya, tetapi kan kemudian dia dimanfaatkan oleh mereka seperti ceritanya tadi makanya kan. saya bilang memilih jadi bodoh kan. Iya. Makanya kenapa yang tadinya saya nggak terlalu peduli sama non-alignment movement, tiba-tiba gue sekarang dianggap Sukarnois banget. Karena gue pikir, loh udah paling bener nih pidato presiden gue. Ternyata zaman itu udah melihat bahwa pidato Presiden Soekarno yang paling penting itu adalah ketika Dasarsilah Bandung, Spirit of Bandung, menyatakan apa coba? Bayangkan Presiden Soekarno udah bilang, semua aliansi di muka bumi mesti dihapuskan karena ini membahayakan. Sebelum saya ke Profi, sikap Indonesia itu sekarang masih bersama dengan Ukraina loh, tanda petik ya. Kalau saya boleh bilang bahwa Menlu kita juga kasihan sekali dapat telepon tiap saat, boleh nggak? Kan ada tadi yang Pak seperti Prof sampaikan. Jadi ada contoh tadi Timur Timur. Ini udah terjadi sebenarnya, ada edisi kedua nih Timur Timur. Cuman kita belum terlalu jauh tapi kelihatan gampangnya kita. Satu sisi coba misalnya kita bisa dipres soal G20. Urusannya apa sebenarnya G20? Coba kita sekarang dudukan G20 itu apa? Dia itu urusannya ekonomi. Tapi kita dibajak urusan itu ya. Yang kedua, 24 jam saat kita lagi pesta G20 sedang seru-serunya, si gila Zelensky ini bikin hoax kan. Oh itu tuh Polandia dikirimin bom sama Rusia. Ingat nggak? Itu 24 jam kita sedang bahagia-bahagianya. Dan itu hoax besar. Dan sampai sekarang si badut itu cuma ketawa-ketawa. Harusnya dia diadilin. Kenapa? Karena kalau sampai hari itu Biden gak waras, bangun tidur di Bali dia gak waras, Polandia dibom sama, ayo aktifkan kita juga. NATO untuk Artikel 5 NATO. Bubar dunia dari hari itu. Tunggu dulu, tadi mengatakan abang tidak tahu ya kalau Menteri Luar Negeri kita sering mendapat telepon. Ya pasti ada pressure dong, pasti. Dari mana? Dari negara-negara semua ini, Amerika, NATO dan kawan aliansinya. Kumpulan mereka itu ya? Kumpulan mereka itu. Saya menyebutnya sekarang the Uber Alles komplotan. Loh, I'm sorry to say, tapi benar Uber Alles loh. Kalau nggak Uber Alles nggak kayak begini dong. Okay. Untuk apa ada ICC? Untuk apa ada UN kalau begini caranya memperlakukan? Prof Hi. Saya murid beliau loh. Siap. Ini naik tensinya nih kalau kayak gini pembicaraan gitu loh. Ternyata Madam Koni mengatakan bahwa kalau tidak hati-hati bisa kita bernasib seperti mereka juga nantinya. Prof Hi, apa catatan menyangkut soal ini? Ternyata katanya Menteri Luar Negeri kita sering mendapat telepon juga tuh katanya tuh. Ya, pertama adalah gini, kalau perang yang sedang berlangsung ini istilahnya dari Rusia maupun Ukraina di belakangnya ada negara-negara Barat yang Uber Alles itu katanya Ibu Koni, itu udah istilahnya point of no return. Jadi point of no return tuh intinya adalah pokoknya siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita bilang bahwa mudah-mudahan bisa dilakukan perdamaian. Ya, pertanyaannya siapa yang akan melakukan itu inisiatifnya? Ya, kalau Indonesia, saya selalu katakan bahwa Indonesia karena kita punya kebijakan luar negeri yang bebas aktif, maka kita maunya adalah bagaimana sisi kemanusiaan ini bisa diselamatkan. Ya, perang itu harus berakhir karena manusia-manusia yang menjadi korban sudah banyak sekali. Sekali lagi tanpa membenarkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita nggak, kalau Amerika Serikat pasti yang salah itu Rusia, kita stop, tapi Rusia yang salah harus mundur. Tapi Rusia kan bilang, tunggu dulu, nggak bisa kayak begitu. Ya, ada alasan tindakannya, kira-kira begitu pembenarannya. Dan Prof, izin Prof, kan benar dong keputusannya, ingat nggak saya bilang dari awal keputusan NATO itu suicidal. Sekarang terbukti, bergabunglah sekarang Cina. Jangan salah loh, Cina, makanya sekarang status saya semua mau PP mau apa ya, saya pasang salaman. Saya baru mau masuk ke situ karena putusan dari ICC itu dilakukan beberapa hari sebelum Xi Jinping itu datang ke Kremlin gitu kan? Karena sekarang Barat tuh Barat tuh udah kehilangan. Lihat gini, siap. Maaf, ini antara memang ada rekayasa ke arah sana atau tidak, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa menebak itu ya, tetapi yang diinginkan oleh Cina itu adalah kalau mereka minta supaya jangan dunia ini diatur oleh negara tertentu saja. Yang sekarang ini yang dianggap sebagai hegemoninya Amerika Serikat, Prancis dan lain sebagainya begitu. Kami ini juga harus didengar gitu kan. Nah, kalau misalnya Cina tidak proaktif misalnya datang ke Putin, maka Cina itu dianggap sebagai kamu pokoknya tenang situ aja ya.
kamu nggak boleh jual senjata ke Putin ya, Cina akan bilang, saya ini negara besar juga loh, kamu jangan main dikte-dikte aja. Maka kemudian dia ketemu sama Presiden Putin. Nah, Presiden Putin juga bilang, Amerika Serikat, kamu jangan macam-macam sama saya udah punya nih balak saya nih. Kira-kira gitu. Ini kan kalau antar negara ini main saling kirim pesan gitu ya. Pesan ini kayak begini, pesan dari sana kayak bagaimana. Itu kan kayak dalam konteks perang dingin seperti itu. Betul. Gitu. Mem, kita membaca di beberapa media, Putin sendiri menghadapi situasi yang semakin tidak menyenangkan di internalnya. Musuh-musuhnya sudah ada yang berani muncul meskipun dari luar negeri gitu ya. Bang, saya potong di sini ya. Yang abang baca tuh pasti media propaganda barat. Saya harus membaca yang mana lagi? Nah, masa abang itu mesti punya akses pakai VPN, baca berita-beritanya juga Rusia. Karena saya bilang tadi berita itu sekarang ditutup. Saya nggak bisa nyalahkan juga masyarakat yang tidak bisa punya akses ke sana. Tapi sebenarnya kalau mau buka Sputnik dan lain-lain, pakai VPN semua kebuka gitu loh. Jadi saya bukan jadi nanti gue iklanin lagi, padahal bukan. Gue lagi cerita kalau mau baca sumber berita lain nih, jadi salah lagi. Nah, itu satu. Kedua, Bang, kayak gini, ada yang bertanya sama saya gini, Bu Koni, buktinya Rusia coba katanya, bagaimana hebat tuh Ukraina. Sampai hari ini katanya masih bertahan sebagai negara, bayangkan oleh Rusia. Saya bilang lu nanyanya kebalik sama gue. Kebalik dong, lu lihat Rusia digempur rame-rame sama 27 negara which is NATO dengan kepala komandannya namanya Amerika Serikat. Kok sampai sekarang gak ambruk-ambruk? Padahal tadi saya ceritakan, makanya saya baca dengan detail kenapa dan apa saja. Orang lain kalau sudah kena masalah semiconductor, kena enskripsi, kena laser, kena Swift code, bubar tuh negara. Dia bisa kolaps ya. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena ternyata Presiden Putin itu banyak sekali membaca buku-buku Soekarno tentang berdikari. Oh, sampai begitu ya? Berdikari, dan itu dia buktikan. Kita ini kan teriak-teriak aja. Pakai barang kita sendiri, ini sendiri, ngomong aja. Tapi sekarang kita bayangkan nih. Kenyataannya ibu-ibu pejabat menggunakan. Ntar gue dimarahin, jangan lah. Nah, ini yang suka rempet-rempet, nanti gue yang diapain. Nah, tapi maksud aku sekarang kita refleksi diri deh. Jangan sok-sok nyalahin dulu. Kalau kita tiba-tiba besok jadi nomor 4 dunia, dan gue percaya itu bisa. Kalau kita tetap tegas ya, kayak sikap Presiden Jokowi dengan kepada WTO misalnya kayak gitu. Kalau ini kita semua bisa bersikap tegas, kita bisa. Tapi siap nggak? Jangan salah, Bang. Mau aku cerita nih. Tadi kan abang ngomong, apa hak gue dong? Mau apa keamanan? Bang, kita nggak bawa peta hari ini. Kalau boleh nanti saya akan izinkan, saya kirimkan peta abang. Abang tahu posisi Indonesia. Kita tuh udah surrounded by yang semua tuh bisa jadi NATO-nya Asia Pasifik very soon. Pertama FPDA. Kedua The Quad. Ya kan? Ketiga AUKUS. Tadi malam kan saya bilang saya rapat dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi kita tuh sekarang diundang masuk ke The Quad. Kan aneh. Ya kan? Buat apa kita masuk ke situ? Berarti kan kita mau gak mau jadi aliansi Amerika Serikat. Yang kedua, ada keterangan dari para dubes Australia dan panglimanya bahwa AUKUS itu nggak apa-apa, itu cuma perjanjian industri saja dan teknologi. Halo, this is modern world. Yang lu tanda tangan di 11 item di AUKUS itu adalah item perang modern. Bagaimana penguasaan cyber, penguasaan ruang angkasa, penguasaan perang bawah laut, penguasaan nuklir. Yang artinya Australia akan menjadi titik industri atau titik logistik lah, kita bahasanya lebih umum. Titik logistik jika perang terjadi dari mereka, dari si Uber Alles terhadap kita. Belum lagi kalau kita lihat buku bukti pertahanan. Perancis merasa dia sekarang Le Grand Puissant dari Asia Pasifik. Jadi the grand power of Asia Pasifik. Kemudian buku putih Inggris menyatakan tilt to Asia Pasifik. Jadi semua itu bukan pajak pivot to Asia. Pertanyaannya, ini mau apa? Mau kolonial model baru? So that's why Indonesia tuh mesti hati-hati. Dan kembali kita refer kepada tadi. Kenapa? Makanya gue capek, Bang. Orang ngeliatnya gini, lu canggih banget ya tiap bulan di luar negeri. Padahal gue tuh capek banget, tau gak? Terbang tuh kadang-kadang gue teler. Pak, yang tapi mau aku, asik lah. Asik karena bisa berinteraksi dengan para akademisi dunia. Yang pertama. Kedua, mengangkat harkat martabat Indonesia sebagai pencetus tadi itu. To build the world anew dan menghapuskan semua fakta pertahanan dari muka bumi. Itu PR. Prof, ini Madam Koni ini ternyata melakukan sesuatu. Jadi kita tadi awalnya mau ngomong tentang ancaman ICC. Sekarang Madam Koni membuka bahwa kita ini sebenarnya sudah diseret-seret masuk. Terakhir Prof,
Apa yang harus kita pelajari dan kemudian harus sikapi secara sangat hati-hati dari situasi apa yang terjadi di sana, termasuk juga ancaman dari ICC itu. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya itu tidak akan efektif. Ya, yang pertama adalah dari pelajaran kita ini, ya kita jangan mudah untuk menjudge gitu ya. Saya terus terang tidak akan mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, karena saya juga bukan hakim, ya. Biasa istilahnya tuh history atau her story. Nah, history itu artinya ceritanya dia, kan gitu kan, ceritanya ini. Kalau pengacara biasa itu maju tak gentar membela yang bayar, bukan yang bayar, tapi yang kasih kuasa. Walaupun yang kasih kuasa adalah yang membayar. Tapi kan ada dua versi seperti itu. Dua-duanya pasti benar gitu ya, merasa benar. Tapi itu kan harus diuji di depan pengadilan. Nah, permasalahannya nggak ada pengadilan yang dalam konteks masyarakat internasional ini. Itu yang pertama. Jadi bagi Indonesia pelajaran kita adalah kita nggak usah menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah kepentingan nasional kita apa. Itu yang kita pursue dalam konteks seperti ini. Itu dia terus terang ya. Iya, saya terus terang ya, ada satu event diundang lah sama satu kedutaan besar. Dan waktu itu mempromosikan Ukraina, orang-orang Ukraina yang datang. Aku tahu Prof, aku nggak diundang. Oh udah tahu ya. Nah, saya bilang kok Bu Kony nggak ada gitu ya. Katanya kamu ada Yudi Krisnandi kan? kan kamu negara Barat biasa mempraktekkan freedom of speech dan lain sebagainya. Kok nggak ada, ini gimana ceritanya saya bilang kan? Oke. Kan itulah sekarang kan udah kayak begitu. Nah yang kedua adalah kita Indonesia juga. Kita tidak mau ya seperti Mahkamah Kejahatan Internasional. Maka saya selalu bilang nih, jangan diratifikasi. Kalaupun kita mau ratifikasi, Amerika Serikat dulu yang ratifikasi, baru kita ikut. Jangan kayak sekarang negara-negara Afrika tuh Bang, pada protes. Kenapa yang masuk di ICC itu adalah pemimpin-pemimpin kita katanya. Emang negara-negara Barat tidak bisa melakukan pelanggaran HAM? Ini catatan bagus. Itu. Saya katakan jangan. Walaupun banyak sih yang mengatakan dari ini dan sebagainya, udah pakai aja masuk aja. Saya bilang kan. Prof, catatan bagus. Saya suka catatan yang terakhir tadi. Kenapa pemimpin kita yang masuk atau dikejar-kejar sama ICC? Kenapa pemimpin Barat tidak? Mem. Jadi kapan pergi ke sana lagi? Agustus. Harusnya bulan Juli, tapi saya minta karena kalau Juli Agustus 2 kali bolak-balik aku capek. Tadi itu yang Agustus soalnya Minister of Defense. Ya, tadi itu yang undang. Saya nunggu jawaban tapi ternyata langsung kau sergap diriku. Saya ingin diyakinkan bahwa Putin baik-baik saja, tetap kuat sekarang dan tidak ada lawan dari dalam negeri yang akan mencongkelnya. Kenal Ambasador Dino Patijalal nggak? Kenal saja. Kan? Beliau kan menyatakan Putin sakit, udah mau mati, ya kan? Rusia hanya berapa bulan kalah, terbukti nggak? Ya enggak. Dan kebetulan saya bersama Ambasador Dino Patijalal adalah anak buah dari rektor kami ini, Pak Hikmahanto. Jadi kalau udah gue berantem, kasih paling bingung pasti Prof. Dua kubu berseberangan. Oke, menarik. Baik. Keduanya di prodi hubungan internasional. Makanya. Viva Unjani pokoknya. Ini penting juga nih untuk promosi juga nih. Ternyata mahasiswanya Profi di Universitas Unjani itu luar biasa ternyata gitu kan. Dosen ya? Iya. Dosen Unjani itu ternyata. Oh hebat pemain internasional semua. Muridnya Profesor Hi, tetapi juga berantem juga pada beberapa bagian. Jadi Ibu Kony katanya pro Rusia, Pak Dino pro Ukraina, rektornya pro Indonesia. Prof, makasih Prof ya. Kapan pulang Prof? Nanti malam pulang. Oh iya, selamat Prof. Iya selamat, baik. Ma'am, thank you ya. Siap, thank you so much. Tapi ya Mbok, kalau jalan-jalan gitu ya jangan jalan sendiri lah kira-kira ya. Kita juga direkomendasikan lah, kita dengarkan lah gitu ya. Supaya bisa membaca Sputnik di sana. Jangan cuma Washington Post. Pernah ngundang dubes Rusia nggak, Ludmila? Belum. Harus, karena Ibu Ludmila itu artikulatif sangat. Dan begini, kembali kenapa saya itu memberikan beliau ruang untuk bicara. Karena saya bilang, nggak mungkin perdamaian itu tercapai kalau diplomasi ditutup. Nah karena dia ditutup, ya kita berikan ruang podcast. Saya akan sampaikan kepada beliau. Disampaikan saja. Oke. Ibu Dubes, saya menunggu dengan baik kalau bisa menjelaskan. Baik. Siap. Mem, makasih ya sekali lagi. Kembali. Pemirsa, itu pembahasan yang ternyata sangat seru. Dari dua orang narasumber, Anda tahu. Kualifikasi narasumber saya dua orang ini. Sebenarnya intinya adalah ingin memahami bagaimana dunia berkembang. Termasuk dalam hal-hal yang krusial seperti ini. Agar kemudian kita belajar lebih banyak.
kan kita sedang menuju pada sebuah negara yang hebat. Ya memang akan menuju ke sana. Sumber daya kita lebih dari cukup untuk menjadikan kita negara hebat. Sebelum kemudian kita dimainkan atau menjadi mainan negara-negara yang canggih dalam hal seperti ini, kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Salah satunya melalui diskusi seperti ini. Makasih telah menyaksikan acara ini.